wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala malau bihi salafuna sholihul wa nakhusu khususan mu'allif hadzal kitab sayyulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-qail fi hadisihi ad-dunya mazra'atul akhirah, al-hadis aw kama qala. Amma ba'dah wa qala azza min qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Al-ayah sadaqallahu adzim. Anak-anakku semuanya, kajian Samawa yang saya muliakan, alhamdulillah di malam yang sangat bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kajian kita Uqudul Jan sekaligus kajian kitab Qurratul Uyun setiap hari Kamis malam Jumat. Harapan dan doa semoga dalam mengikuti kegiatan ngaji saat ini semoga kita bisa istiqomah sehingga diharapkan kita bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang mana atas perjuangannya lah sehingga sampai detik hari ini kita masih berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, kajian Samawa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin, masih berkaitan tentang pesan Rasulullah kepada putrinya Nyai Fatimah, berkaitan tentang pahala bagi wanita yang tulus ikhlas dalam melayani suami dan anak-anaknya. Kemarin kita sudah bahas berkaitan tentang ketika pesan Rasulullah yang ke-6 ya Fatimah, manakala seorang wanita sedang mengandung, yang kemarin ya Fatimah, maka idza hamalatil mar'ah fil janin fi batniha istaghfarat lahal malaikah. Jadi kemarin kita sudah membahas ketika seorang wanita sedang hamil, maka keutamaannya para malaikat sama memohonkan ampun untuknya dan setiap hari dirinya dicatat memperoleh 1000 kebaikan, dihapus 1000 keburukan. Ini menunjukkan betapa istimewanya ketika istri diberikan rizki oleh Allah sehingga bisa mengandung dengan tulus ikhlas untuk menerimanya, sehingga pahalanya luar biasa. Ini kemarin sudah saya sampaikan orang hamil ini istimewa Enggak semuanya ibu diberikan diberikan oleh Allah kepercayaan untuk hamil. Bagi yang biasa hamil mungkin kemarin saya sampaikan dianggap hal yang biasa. Tapi bagi mereka yang merindukan anak keturunan ini butuh perjuangan, kesabaran sampai bertahun-tahun tidak putus asa, sehingga ketika ada berita hamil ini sebuah berita yang luar biasa. Ini nasihat bagi kita karena kita sudah
punya anak ya, alhamdulillah. Ini berarti Allah percaya kepada kalian untuk dikasih amanah. Makanya jangan sampai terlintas kita nggak bisa memberikan nafkah, nggak boleh ya. Ojo adik duwe pikiran aku meniki iso nggak eno oma apa enggak, iso mondokno anak apa enggak boleh anak-anak ya. Mari saya sampaikan ya. Jadi dalam kitab taklim ya, alaika bitaqwallah in kunta aqilan ya'tika bil arzaki min haitsula yati ya. Netepono sira kelawan takwa ya, modal utama takwa. Tek rumangsa awakmu duwe akal ya. Ini pesan ini ya sangat penting, makanya setiap khatib naik mimbar itu pesannya ittaqullah, diulang-ulang dalam seminggu ya. Ittaqullah haqqa tuqatih ya. Ini kenapa? Ya. Karena saking pentingnya pesan ittaqullah, jika kamu merasa punya akal, kan begitu kan? Fa innahu la tadri idza ja'al lailu hal ta'isu ilal fajri amla. Jadi tazawwaju bit taqwa, bekali kalian dengan takwa. Khatib ketika naik mimbar pesannya juga takwa. Ini dalam setiap Jumat kita diingatkan. Kenapa? Fa innahu la tadri, karena kita tidak tahu idza ja'al lailu, ketika malam datang, hal ta'isu ilal fajri amla, apakah ada jaminan nanti kita bisa bertemu di pagi hari. Ketika pagi datang, adakah jaminan kita bisa bertemu pada siang hari? Ketika siang datang, adakah jaminan kita bisa hidup sampai sore hari? Inilah yang jadi persoalan. Karena nggak ada jaminan, makanya muhasabahnya terus, ya, muhasabahnya terus, ya. Jangan sampai tidak muhasabah, ya. Makanya kamu kemana-mana izin mohon doanya semoga selamat. Takutnya di jalan ada apa? Hal yang sepele. Minimal SMS atau WA, alhamdulillah sudah nyampe tujuan. Biasa pulang jam 9, kasih kabar. Jika nggak pulang sampai jam 9, WA, biar nggak kepikiran. Ketika berumah tangga itu begitu, hal-hal yang sepele itu jangan diremehkan. Biasa mulai jam 4, ono opun pikir kan, mikir sekarang. Ya, jadi ya opo sekiranya podo enake juga kepikiran gitulah nah. Jadi mulai dari hal-hal yang sepele ya, ojo diremen ya. Karena ya itu tadi nggak ada jaminan nanti pagi itu kita nggak tahu apa COG apa enggak. Mulane ojo pede-pede ya, ojo pede-pede ku. Ketika ada kesalahan, jangan sampai berlarut-larut. Unulah anak-anak. Ojo sampai 3 episode sedino wong dino gak wau sampai bokek nang marang tuwane. Ojo lah. Gak boleh, jangan lebih. Ya, ketika ada kesalahan, ojo diperpanjang. Makanya sebelum tidur itu ada zikir muhasabah. Zikir itu enggak hanya setelah sholat. Mau tidur zikir muhasabah. Apa yang hari ini kita lakukan? Sampai evaluasi. Aku njaluk sepuro, ya ono salah. Ya. Ketika ada hutang piutang, jangan malu, tulis. Hari ini saya punya hutang sekian. Nah, ditekek nangis sore bantal kata Imam Ghazali. Kenapa?
Karena takutnya nanti besok pagi kok kemudian kita diambil Allah. Berarti bagaimana? Ada wasiat berkaitan tentang hak Adam. Ini mahal dalam kajian fikih itu, hak Adam itu mahal sekali. Mahal sekali. Alhamdulillah, lan di bojomu nak. Dan bojomu ndi? Nang ndi? Gak konjak. Iya. Es gua. Hak Adam itu mahal, ya. Hak Allah dalam fikih itu istilahnya enggak sangat mudah, ya. Merasa banyak salah kepada Allah, sanggup pokoknya taubatan nasuha, insya Allah diterima. Sebesar apapun dosa, lebih besar ampunan Allah. Nggak boleh, ya, berputus asa, nggak boleh, ya. Tapi persoalannya ketika ada dosa berkaitan dengan hak adami, istighlal, jaluk halali, termasuk kepada istri, orang yang mungkin banyak kau sakiti, ya, kau satu atau yes bojomu ono omongane rotok kasar, atau mungkin kurang nyukupi dan seterusnya, minta maaf, jaluk. Ya apa anak-anak? Wedine kok menisuk kita dipanggil Allah. Makanya sampai Imam Ghazali adabun naum dalam bidayah itu kongkon nulis utangmu piro. Kok tekek nangis sore bantal. Ketika kita mati tertulis, oh sakmi ini utangi bapak. Karena ketika nggak ditulis, keluarga nggak tahu, iki kok susah nang alam barzah. Wabe konco nang alam kubur itu podo marani. Persoalannya apa kok nangis? Aku duwe sangkutan utang. Waduh, itu urusanmu. Bukan urusan kita. Makanya minimal ada wasiat. Ya, ada wasiat. Nah, nanti jika nggak ada wasiat, ya kamu harus cari biasa bapak itu utang nang dia. Karena hak Adam itu sangat mahal. Sangat mahal. Banyak cerita ya, dalam kitab-kitab salaf. Penggaweane ngusung kayu. Siji dina iku mari mangan selilitan. Gara-gara selilitan ngambil kayu sedikit. Padahal ini sudah dijual. Dibuat selilit. Ngono iku azab pirang tahun cek suwe ini. Gara-gara ngambil buat selilit, dia enggak izin. Ya Allah, lah inilah anak-anak, ojo disepelin, ngono, ojo disepelin, ojo seneng-seneng utang. Ya, kalau terpaksa tulis saja, buat wasiat. Ini tazawwaju bit taqwa. Nah, sudah dibantikan dulu.